Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sintia Rahmat dari kelas 10 MIPA 1. Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang berkunjung ke Danau Toba. Danau Toba terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung dipercaya oleh masyarakat memiliki asal muasal yang secara turun-temurun dikenal dengan sebutan legenda Batu Gantung. Yuk simak kisahnya. Alkisah di sebuah desa terpencil di pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Seruni. Selain rupawan, Seruni juga merupakan anak yang baik dan rajin membantu kedua orang tuanya mengerjakan pekerjaan di ladang. Setiap hari, keluarga kecil itu mengerjakan ladang mereka yang berada di tepi Danau Toba, dan hasilnya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seruni telah memiliki seorang kekasih yang bernama Sidoli dan hendak pergi merantau untuk mencari uang dan mengumpulkan biaya untuk menikah dengannya. Suatu hari Seruni harus bekerja di ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Ia hanya ditemani oleh anjing peliharaannya yang diberi nama si Toki. Sesampainya di ladang, Seruni hanya duduk termenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Akhir-akhir ini Seruni terlihat selalu murung dan sedih. Sementara anjingnya, si Toki, ikut duduk di samping sambil menatap wajah majikannya yang terlihat sedang menghadapi suatu masalah. Sesekali sang anjing menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Sebenarnya beberapa hari terakhir ini Seruni selalu tampak murung. Hal ini disebabkan oleh sang ayah yang akan menjodohkannya dengan pemuda yang masih tergolong sepupunya sendiri. Padahal ia telah menjalin hubungan asmara dengan salah seorang pemuda di desanya dan telah berjanji akan membina rumah tangga bersama. Keadaan ini membuatnya menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan mulai berputus asa. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin berpisah dengan pemuda pujaan hatinya. Setelah merenung beberapa saat dan tanpa menghasilkan apa-apa, Seruni mulai bangkit dari tempat ia duduk. Dengan berderai air mata, ia mulai berjalan ke arah Danau Toba. Rupanya ia sudah merasa sangat putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Semakin kencang ia berjalan, berlari ke arah tebing Danau Toba. Sementara si Toki yang juga mengikuti majikannya ke arah tepi danau hanya bisa menggonggong karena ia tidak tahu apa yang sedang berkecambuk di dalam benak Seruni. Saat berjalan dan mulai berlari ke arah tepi Danau Toba, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang batu besar dan masuk ke dasarnya. Dan karena berada di dasar lubang yang sangat gelap, membuat gadis itu merasa takut dan meminta tolong kepada anjing peliharaannya itu. "Toki, tolong Toki! Toki, tolong!" Tapi apa daya, ia hanya seekor binatang. Si Toki hanya bisa terus-menerus menggonggong di sekitar mulut lubang. Akhirnya gadis itu pun merasa berputus asa dan berkata di dalam hati, "Lebih baik aku mati saja." Setelah berkata seperti itu, entah mengapa dinding-dinding di sekitarnya mulai merapat. "Parapat, parapat mabatu, parapat," seru Seruni agar dinding-dinding di sekitarnya merapat dan menghimpit tubuhnya. Melihat kejadian itu, si Toki mulai berlari ke arah rumah untuk meminta bantuan. Setelah sesampainya di rumah,
Si Toki segera memberitahukan kepada orang tua Seruni yang pada saat itu sudah berada di rumah. Sambil menggonggong memberikan isyarat, mencakar-cakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Si Toki berusaha memberitahukan kalau Seruni sedang dalam keadaan bahaya. Sadar akan apa yang diisyaratkan oleh si anjing, orang tua Seruni segera beranjak menuju ladang. Keduanya berlari mengikuti si Toki hingga sampai di tepi tebing lubang tempat anak gadisnya terperosok. Ketika mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang, Ibu Seruni segera membuat obor melihat hari sudah senja. Sementara sang ayah berlari menuju desa untuk meminta bantuan para tetangga. Tak berapa lama kemudian, sebagian besar tetangga telah berkumpul di lubang tempat Seruni terperosok. Mereka ada yang membawa tangga bambu, tambang, dan obor sebagai penerangan. Sesampainya rombongan di ladang, sambil bercucuran air mata, Ibu Seruni berkata kepada suaminya, "Pak, lubang itu terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Saya hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat Mabatu.'" Ayah Seruni segera melongok ke arah dalam lubang dan berteriak, "Seruni, Seruni anakku, kami akan menolongmu." Beberapa kali mereka berteriak, namun tidak mendapat jawaban dari Seruni. Hanya suara Seruni terdengar sayup-sayup meminta dinding batu di sekelilingnya untuk merapat dan menghimpit tubuhnya. Warga yang hadir di tempat itu juga berusaha untuk membantu dengan mengulurkan seutas tambang hingga ke dasar lubang. Namun tambang itu tidak disentuh ataupun dipegang oleh Seruni. Merasa khawatir, sang ayah memutuskan untuk menyusul putrinya masuk ke dalam lubang. Namun hal itu dicegah oleh istrinya. Setelah ayah Seruni mengurungkan niatnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan bumi berguncang begitu dahsyat yang membuat lubang secara perlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang di dalam lubang akhirnya ikut terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Beberapa saat setelah gempa berhenti, di atas lubang yang telah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai seorang gadis yang seolah-olah menggantung pada dinding tebing di tepi Danau Toba. Orang-orang yang melihat kejadian itu mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Seruni dan kemudian menamainya sebagai Batu Gantung. Dan karena ucapan Seruni yang terakhir terdengar oleh warga hanyalah parapat, parapat, dan parapat, maka daerah di sekitar Batu Gantung diberi nama Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah legenda Batu Gantung ini adalah berhati-hatilah dalam berucap dan berpikirlah jika ingin bertindak. Jika dalam hati sudah berkata buruk, maka Tuhan dan alam akan bergerak dengan sendirinya. Selesai. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.